Indonesia sering diejek karena militer yang dianggap campur aduk. Tapi lihat sekarang, negara yang dikenal paling perfeksionis di Asia Tenggara justru mulai meniru polanya. Saat Singapura diam-diam mengubah arah belanja senjatanya, banyak analis langsung menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar transaksi alutsista, ini pengakuan strategi. Jika negara yang terkenal super selektif saja mengikuti pendekatan Indonesia, apa sebenarnya yang mereka lihat? Dan kenapa langkah ini bisa mengubah keseimbangan militer di kawasan? Jawabannya jauh lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Sudah berkunjung ke dua tempat, kita melihat kemandirian alutsista sudah begitu baik, dan contohnya tadi kita sudah melihat di PT PAL dari pembangunan Frigat Merah Putih dan juga persiapan pembangunan khususnya dari kapal selam sendiri. Pak Karol sendiri melihat komitmen pemerintah sebenarnya sudah jauh mana? Ya, jadi bicara komitmen pemerintah ya, memang sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan juga Pak Menhan Syafri Samsudin. Kita ingin menguatkan postur pertahanan, di mana salah satunya peran modernisasi itu juga penting, produksi alutsista. Memang selama ini kan kita teknologi yang belum kita miliki kita bersandar kepada luar. Namun kalau melihat dengan perkembangan yang ada, apalagi kita punya sejarah di masa lampau, di mana pada saat itu ada embargo yang memang membatasi kita, walaupun kita punya resources untuk membeli, tapi akses untuk mendapatkan alutsista itu tidak dibuka. Oleh karena itu kemandirian untuk industri pertahanan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang dijaga dari komitmen sejak Pak Presiden menjabat sebagai Menhan, sekarang dilanjutkan. Bisa dilihat kemarin kita ke PT Dahana dan hari ini kita ke PT PAL, bagaimana teknologi-teknologi yang maju dikerjasamakan dengan negara mitra, dan bahkan dalam konteks Frigat Merah Putih ini menjadi salah satu proyek strategis juga yang dikerjakan oleh PT PAL dengan mitra strategis dari negara lain, yang memang kita berupaya untuk mempelajari proses transfer teknologi dan juga mengirimkan SDM-SDM terbaik sehingga pada saat mereka kembali bisa untuk mengaplikasikan, dan bahkan nantinya harapannya di 2045 ada kemandirian yang lebih tinggi di situ. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan ini bukan hanya dari Kementerian Pertahanan sendiri yang memang sebagai pembuat kebijakan untuk menerjemahkan visi dari Presiden Prabowo, tapi kita juga butuh komitmen dari industri pertahanan strategis. Nah, seringkali industri pertahanan strategis fokus kepada orientasi profit. Nah, sehingga di bawah kepemerintahan Pak Prabowo dan Pak Syafri, kita berupaya untuk menyelaraskan bahwa industri pertahanan strategis seperti PT PAL, Dahana, dan beberapa industri pertahanan strategis lainnya itu adalah juga pejuang kedaulatan. Walaupun mungkin tidak terlihat, karena apa yang diproduksi itu digunakan oleh penjaga kedaulatan TNI. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Karol. Terima kasih. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dijadikan contoh negatif dalam diskusi militer regional. Banyak analis menilai strategi pengadaan alutsista Indonesia terlalu beragam dan berisiko. Campuran platform dari Barat, Timur, hingga Eropa dianggap menciptakan mimpi buruk logistik. Narasi ini begitu kuat sampai muncul anggapan Indonesia hanya besar dari segi jumlah, tapi lemah dalam integrasi teknologi. Sementara itu, Singapura dipuji sebagai model ideal, kecil tapi presisi. Hampir semua pembelian senjata mereka berasal dari sumber yang sama, membangun sistem seragam yang stabil, mudah dirawat, dan modern. Di atas kertas, pendekatan itu terlihat lebih superior dibanding strategi Indonesia yang fleksibel. Perbandingan ini lama-kelamaan membentuk persepsi bahwa Indonesia tertinggal secara konsep, tapi realitas geopolitik mulai berubah. Ketegangan global dan ancaman embargo membuat sistem seragam justru rentan. Jika satu pemasok bermasalah, kesiapan tempur keseluruhan ikut terdampak. Disinilah keunggulan pendekatan Indonesia mulai terlihat. Banyak pintu, banyak opsi, sulit ditekan dari satu arah. Apa yang dulu dianggap kelemahan, perlahan berubah menjadi keunggulan strategis. Pengamat mulai menyadari, keberagaman platform membawa efek tak terduga. Musuh kesulitan memprediksi kemampuan sebenarnya. Integrasi lintas sistem justru menciptakan fleksibilitas taktis. Indonesia tidak terikat pada satu doktrin tempur saja. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, fleksibilitas ini menjadi aset yang jauh lebih bernilai dibanding keseragaman. Titik balik muncul ketika negara yang dulu dianggap paling disiplin dalam pemilihan senjata justru mulai bergerak ke arah yang sama. Lalu, pertanyaannya, apa yang membuat mereka berubah pikiran? Disinilah cerita masuk fase paling menarik. Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada,
semua harus beli dari Malaysia atau dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contoh nih, batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro, tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Sejak awal, Indonesia memang lebih visioner. Produk industri pertahanan dalam negeri kini mampu menembus pasar ekspor. BUMN seperti PT Pindad telah mengekspor tank tempur ANO, sementara mobil tempur tipe Turangga diminati oleh Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam. Kemandirian dalam memproduksi alat utama sistem pertahanan atau alutsista telah dibuktikan oleh sejumlah perusahaan swasta dan BUMN. PT Pindad memproduksi tank tempur andalannya, sementara PT Karya Tugas Anda menghadirkan mobil tempur Turangga. Mobil tempur Turangga 100% buatan dalam negeri dengan komponen lokal mencapai 65%. Saat ini, Turangga sudah digunakan oleh pasukan TNI Angkatan Darat dan tengah menjajaki ekspor ke Brunei. Selain itu, berbagai mobil tempur dari PT Sentra Surya Kencana juga sudah dipakai oleh Pas Pampres, 100% hasil karya anak negeri. Produk industri pertahanan dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor. Selain BUMN PT Pindad yang telah mengekspor tank tempur Anoa, terdapat pula mobil tempur tipe Turangga yang diminati Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam. Kemandirian memproduksi alat utama sistem pertahanan atau alutsista telah dibuktikan sejumlah perusahaan swasta dan BUMN. Selain PT Pindad yang telah memproduksi tank tempur Anoa, terdapat pula mobil tempur tipe Turangga yang diproduksi PT Karya Tugas Anda. Mobil tempur Turangga 100% buatan dalam negeri dengan tingkat komponen lokal mencapai 65%. Saat ini Turangga sudah digunakan oleh Paskas TNI Angkatan Udara dan tengah menjajaki ekspor ke Brunei Darussalam. Masih ada pula mobil tempur berbagai ukuran yang dibuat PT Sentra Surya Kencana. Mobil tempur ini sudah digunakan Pas Pampres dan 100% hasil karya anak negeri. Pada akhirnya, perubahan arah kawasan menunjukkan satu hal penting. Strategi Indonesia bukan sekadar eksperimen. Ini adalah visi jangka panjang. Ketika negara lain mulai meniru pola diversifikasi, itu artinya kemandirian dan fleksibilitas perlahan menjadi standar baru. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai pengejar, tapi sebagai salah satu penentu arah. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.